pertanyaan terakhir. Di sini pertanyaan dari saya sendiri, hukum melangkahi ludah dari seorang hafiz Quran. Karena ini buat saya masih jadi PR. Karena kalimat itu masih belum tahu maksud. Ada yang bilang seorang hafiz dia penghafal Al-Quran, jadi kata orang tuh kalau dia membuang ludah sama aja kayak kita ngelangkain Al-Quran, karena seorang hafiz hafal isi Al-Quran. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah ludah orang hafiz Quran itu nggak boleh dilangkain gitu. Ya, enggak, kalau dilangkain kenapa itu? Kalau nggak dilangkain kita jadi hafiz nggak apa-apa. Kita nggak langkain ya. Jadi nggak ada adaannya. Ya. Malah kita ambil kesimpulan, wah ntar ngikutin gitu ya istilahnya. Ntar kalau ini begini nih, kalau dilangkain ntar jadi syirik gitu tuh. Ya, timbul jadi syirik. Jadi kita orang habis Quran itu adanya di otak. Ya, jadi kalau dia mengucapkan, ya kayak kita kan setiap hari kita sholat bacanya Al-Quran. Al-Fatihah kan? Ya, itu udah. Tapi yang nggak semuanya hafal kan. Tapi ya maksudnya lidah kita jadi halangan gitu. Jadi nggak ada hubungannya antara seorang hafiz Quran dengan dia meludah. Kita nggak boleh langkain gitu. Ya, kalau kita percaya nanti kita jadi syirik. Kalau kita yakin, wah jadi syirik nanti. Gitu ya. Ya, saya kira pendapat saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali yang dikatakan oleh Bang Jamal. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya Arif mengenai ludah orang yang hafiz Al-Quran kemudian dia meludah kita langkain, sama aja kita ngelangkain Al-Quran. Nggak begitu. Yang ada kaitannya adalah apakah ludah kita itu najis atau suci. Ini kaitannya dengan fikih. Air liur kita atau ludah yang kita keluarkan itu suci apa najis? Ini yang perlu kita telah justru itu. Air liur kita najis atau tidak? Ada dua jawabannya. Yang pertama tidak najis. Kalau dia sumbernya adalah mulut dan tenggorokan, itu tidak membuat dan itu tidak dikatakan najis, suci, masih suci. Tapi kalau sumbernya keluar dari perut, itu najis. Kita bereak nih, bereak dari perut, gitu. Warnanya kuning, agak hijau-hijauan, itu najis. Tapi kalau kita tidur keluar air liur, nyeces gitu, iler, itu tidak najis. Bahkan ingus yang keluar dari hidung atau dari palak kita itu enggak najis, kecuali keluarnya dari bagian perut. Ya muntah segala macam itu udah pasti najis. Yang keluar sumbernya dari perut. Tapi kalau dia masih di dalam mulut sampai tenggorokan, itu tidak dinyatakan najis, kecuali dari dalam perut. Itu dinyatakan najis. Itu mungkin yang perlu kita ketahui itu. Itu kan nanti berkaitan dengan suci atau tidaknya, mungkin badan kita atau pakaian yang kita pakai terkena hal itu, suci atau tidaknya ludah atau air liur kita, atau berkaitan dengan langkahin, ya itu sih nggak ada kaitannya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit lagi. Salamatul insan bihibjil lisan. Selamatan manusia itu dari lidahnya. Dulu pernah ada, kalau dulu pernah ngedengar kita, kalau mau bisa baca Quran, bakar Quran, airnya kita minum, bengek.
dulu begitu tuh. Ya. Ada Quran yang udah robek jangan dibuang, dibakar, kita minum airnya, taruh. Nah, Quran dibakar, airnya kita minum. Ya bukannya benar itu mah, bengek ntar urusannya. Artinya apa? Bahwasanya lidah ini tergantung kitanya. Kalau kita mau benar bicaranya itu, artinya kita harus benar bisa memilih dan memilah perkataan itu, dan nantinya orang pun akan mengikuti kita. Seperti itu. Ya, salamatul insan bihibjil lisan. Keselamatan manusia itu adalah tergantung dari lidahnya. Tukang ngomong, wah, sono kemari ngalor ngidul, nggak ada artinya. Tapi nggak ada makna. Sedikit berbicara tapi ada maknanya, itulah yang akan ditiru oleh orang lain. Berkaitan dengan yang tadi, apa itu kalau kita melompati ludah orang yang hafiz, karena memang itu orang hafiz itu yang selalu lidahnya itu selalu membaca Quran sehingga dia hafal benar Al-Quran dan derajatnya pun akan diangkat. Makanya orang ada berpikiran kalau kita melingkahi ludah orang hafiz itu, bukan itu maksud dan tujuannya, caranya harus kita tiru. Kenapa dia bisa baca Quran? Kenapa dia bisa hafal Quran? Karena itulah lidahnya dijaga. Artinya berbicara dia selalu menggunakan apa yang diayatkan Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Allah, dia baca, dia teliti, sehingga apapun ya yang dikatakan oleh Allah dia kerjakan. Al-Quran ya. Jadi bukan kita ngelengkahi ludah orang yang hafiz Quran, ada unsur macam-macam, tidak seperti itu. Banyak sekali. Bahkan istri Rasul itu ditanya, apa sih akhlak Nabi itu? Sahabat berkata kepada istrinya, istri Nabi, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Itu jawab istri Nabi itu bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang bergerak itu adalah Rasul. Jadi apa yang ada di Al-Quran itulah ada yang terdapat pada diri Rasul, diri Nabi. Semuanya ada di dalam diri Rasul. Makanya yang disebut dengan Al-Quran berjalan itu adalah Rasul. Ya. Jadi apa yang kita baca, ya, kita ajarkan, mudah-mudahan keturunan kita itu menjadi hafiz Quran. Amin. Al-Quran. Bukan berarti kita melongkahi ludahnya orang yang hafiz Quran. Ada macam-macam embel, tidak ada maksud dan tujuan seperti itu. Ya. Jadi artinya bahwasanya kita kembali salamatul insan bihibjil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada lidahnya. Artinya kita berbuat baik, berbicara seutuhnya. Ada satu hadis Nabi lagi nih, dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Daripada kita ngomongin yang enggak, aw liyasmut, atau diam aja, nggak usah banyak bicara, membuang waktu dan sia-sia. Allah besar. Baik, para jamaah, sebenarnya kalau hafiz itu kan bahasa Arab, artinya dia menjaga atau mengingat. Sebenarnya kata-kata hafiz itu dulu dipakai untuk para penghafal hadis. Para penghafal hadis itu 100.000 hadis seperti Hajar Al-Asqalani, itu beliau disebut hafiz. Jadi sebenarnya kalau yang namanya hafiz itu ya mereka yang memang menghafal Al-Quran dan hadis, itu disebut hafiz. Tapi kalau Al-Quran itu kebanyakan juga disebut dengan hamilul Quran. Hamilul Quran itu artinya membawa. Jadi di dalam dirinya itu ada Al-Quran. Artinya ketika dia menghafal, dia paham itu Al-Quran, tahu maknanya, terus dilaksanakan ajaran
yang ada dalam Al-Quran. Dan itu sebenarnya mereka punya adab-adab juga. Jadi ketika jadi seorang, kita kan punya adab juga, punya tata krama. Nggak mungkin kalau kita yang namanya ustadz pakai celana pendek di atas dengkul, ya nggak? Berarti kan ustadz apaan tuh? Celananya pendek, auratnya kemana-mana, kan begitu. Nah, hamilul Quran juga seperti itu sebenarnya. Jadi dia tidak mungkin dan tidak boleh meludah misalkan sembarangan, nggak boleh. Dan dia tuh harus terus muzakaroh, misalkan setiap hari itu 1 juz atau 2 juz, 3 juz setiap hari itu terus dimuzakaroh supaya hafalannya nggak hilang. Makanya sekarang itu kan ada pesantren 3 sekarang. Kalau dulu ada pesantren salapi, artinya pesantren-pesantren yang memang kobongan kayak Ustadz dulu mungkin tuh. Itu belajar kitab kuning aja ya Ustadz ya, Ustadz dulu ya. Belajar kitab kuning itu disebut pesantren salapi. Terus ada juga pesantren modern, model-model kayak Gontor. Jadi dia belajar ilmu umumnya, belajar ilmu bahasa Arab juga belajar, dan dia biasanya ngomong tiap hari itu pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah itu mungkin Ustadz ini pesantrennya seperti itu. Nah terus ada lagi satu lagi pesantren tahfiz namanya. Nah pesantren ini ditekankan dia menghafal Al-Quran kecil-kecil anaknya, sebelum dia sekolah, ya masih kecil-kecil, masih SD dia udah pada menghafal Al-Quran. Tujuannya apa? Karena masih kecil itu kan kalau belajar cepat, menghafal cepat, kayak Bang Dayat kemarin bilang apa Bang? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Jadi kalis terus, habis terus. Kalau nggak diulang-ulang, kalau masih kecil kan cepat tuh hafalnya. Kayak Imam Syafi'i umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Nah itu dia punya adab-adab juga sebagai seorang yang mewakili dirinya itu Al-Quran, ada Al-Quran, dia tidak bisa sembarangan. Dia meludah, terus dia bergaul, dia berucap, itu harus punya adab. Seperti itu Pak. Jadi sih sebenarnya kalau hafiz itu disebutnya hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Kalau kita sekedar menghafal aja mungkin bisa. Kita ke pesantren setahun 2 tahun bisa kita hafal. Karena memang tiap hari pasti kita hafal Al-Quran terus yang dibaca, di muzakaroh diulang terus. Tapi bagaimana kita diri kita itu seperti Al-Quran, di dalam Al-Quran itu yang susah, makanya disebut hamilul Quran. Seperti itu. Tahfiz itu biasanya dijadikan sebagai penghafal hadis. Nah itu biasa seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dia hafal 100.000 hadis. Nah itu disebut hafiz itu. Dan biasanya memang berhubungan tuh hadis dan Al-Quran, itu pasti hafal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak nambahin, saya teringat dengan isi ceramah yang disampaikan oleh Buya Harazi Asim. Buya Harazi Asim salah satu sosok ulama mazhab Imam Syafi'i, berakidah Al-Asariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya hafiz itu bukan hanya sekedar hafal Quran, tapi hafal juga bagaimana menerangkan isi Al-Quran. Karena hafiz itu ada yang cuma hafiz Quran doang, dia cuma hafal Al-Quran doang. Bahkan ada yang cuma hafal Al-Quran tanpa ada makharijul huruf dan tajwidnya. Itu dia ngapal aja ngapal. Kemudian ada juga hafiz yang dia hafiz Al-Quran saja dengan tajwid dan makhrajnya. Dan orang-orang yang hafiz juga
Hafiz dengan Al-Quran, makhraj, tajwid dan juga pemahamannya. Yang terbaik adalah hafiz Al-Quran dengan tajwid dan makhrajnya juga pemahamannya. Karena ahli hafiz itu bukan hanya hafiz Quran, ada yang hafiz dia ahli tasawuf. Dia hafiz kemudian dia ahli hadis. Dia hafiz kemudian dia ahli tafsir. Dia hafiz kemudian dia ahli fikih. Dia hafiz kemudian dia ahli tauhid. Jadi ada banyak macamnya. Nah, perhatian beliau bahwa buat kita semua, apalagi kita kalau kita punya anak terus kita mau masukin anak kita ke rumah-rumah tahfiz agar memperhatikan keadaan rumah tahfiznya dan guru-gurunya. Ya kalau bisa gurunya yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Dan isinya kalau bisa yang kita telusuri. Mereka rumah tahfiz yang berahlu sunnah wal jamaah atau tidak. Karena takut dimasuki kaum-kaum Khawarij, baik Syiah maupun Wahabi. Karena banyak yang mungkin contoh anaknya baru 9 tahun dimasukin rumah tahfiz. Pas bulan Ramadan libur, ada tugas dari pesantrennya suruh tausiah ceramah Ramadan kultum. Tapi ketika dia kultum ceramah Ramadan isinya membid'ahkan dan menyalahi semua aturan kerjaan yang dilakukan itu masjid. Jadi semua ini begini bid'ah, begini salah nih, kagak diajalin Rasulullah gitu. Jadi ini buat perhatian kita kalau bisa telusuri pesantrennya atau rumah tahfiznya. Karena banyak rumah tahfiz pendirinya dia belum tentu dia hafal Quran. Dia panggil guru, dia bayar ustadz buat ngajarin. Gak tahu ustadznya ustadz yang berakidah Asy'ariyah atau ahlu sunnah wal jamaah dan lain sebagainya. Takutnya Syiah dan Wahabi atau Khawarij dan lain sebagainya. Jadi perhatian buat kita. Karena sebenarnya sebelum rumah-rumah tahfiz banyak pesantren-pesantren tahfiz. Kalau bisa pesantren tahfiz yang dulu memang sudah ada sebelum ada rumah-rumah tahfiz. Ini takutnya orang kaya punya duit banyak, dia punya duit, dia bikin rumah tahfiz, dia bangun pesantren rumah tahfiz. Dia kagak hafal, dia cari guru, dia bayar. Kan kalau begini kita takut sanatnya nggak ada dan lain sebagainya. Ya kan kalau pesantren kan bukan bangunan dari guru santri, santri banyak baru bangunan. Kalau bangunan doang gampang, orang kaya bikin pesantren banyak di mana-mana. Tapi sanatnya kemudian di dalamnya nggak jelas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Untuk pertanyaan yang sudah di-share di grup sudah terjawab semua. Ya pas nih jam 10 lewat 2.